pertemuan kali ini kita membahas tentang pembangunan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif. Jadi kita belum menginjak ke pemberdayaan, kita masih membahas tentang pembangunan masyarakat. Nah, di dalam pembangunan masyarakat itu ada yang modelnya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, ada yang masih pembangunan konvensional. Pembangunan konvensional itu biasanya bertumpu pada laju pertumbuhan. Kalau pembangunan berkelanjutan itu sudah diarahkan ke beberapa aspek lingkungan. Jadi ada beberapa perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Karena akan diprediksi pembangunan itu tetap berjalan ketika tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan, karena lingkungan itu tidak hanya lingkungan sekitar ya, tapi sudah mempengaruhi pemanasan global, iklim dan lain sebagainya itu. Ketika banyak pembangunan kemudian tidak dibarengi dengan aspek-aspek lingkungan atau perhatian-perhatian terhadap lingkungan, maka yang terjadi adalah pemanasan global. Seperti saat ini pun sebagian sudah bisa dirasakan oleh sebagian kita. Betapa panasnya daerah-daerah yang kering. Nah, mungkin kalau di Mojokerto belum bisa dirasakan secara penuh ya pemanasan itu ya, karena mungkin sebagian dari tempat-tempat kita itu masih disokong oleh penghijauan, oksigen yang masih banyak dan sebagainya. Tadi beberapa tempat yang tinggi secara pembangunan akhirnya kan membuat ruang-ruang terbuka hijau tersendiri. Nah, terus akan bertahan sampai kapan ketika akan dibuat ruang terbuka hijau itu di beberapa tempat yang lahannya luas seperti itu. Nah, seperti ini pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Jadi pembangunan saat ini diharapkan jangan sampai mengorbankan generasi-generasi kita. Nah, kalau dalam sebutannya orang-orang tua dulu itu, bagaimana anak cucu kita itu tetap bisa merasakan aslinya kehidupan kita, nyamannya apa yang kita hidup saat ini. Nah, bisa menghirup udara dengan bebas tanpa harus bayar dan lain sebagainya itu. Nah, ini ada 5 menurut Emil Salim. Nah, ini ada 5 paradigma pembangunan berkelanjutan, yakni harus memperhatikan aspek jangka panjang. Kalau hanya memperhatikan aspek jangka pendek, maka yang ada adalah pemenuhan keuntungan secara berlebih. Tapi kalau memperhatikan jangka panjang, maka ada berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan yang turut diperhatikan. Bagaimana dampak-dampak sosialnya, dampak lingkungan, dampak ekonomi dan lain sebagainya. Itu kalau melihatnya perspektif jangka panjang. Kedua, pembangunan berkelanjutan menyetarakan aspek pertumbuhan ekonomi, lingkungan, sosial. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi, ketika melihat pembangunan itu diarahkan jangka panjang, maka harus menyetarakan aspek-aspek ekonomi, lingkungan, sosial. Ekonomi itu bagaimana bisa diberdayakan untuk masyarakat-masyarakat sekitar atau masyarakat lingkungan itu. Lingkungan itu bisa mencakup hutan, sawah, gunung, lautan, dan yang sebagainya ini. Aspek sosial tentu dampak-dampak sosial, krisis, dan yang lain itu. Nah, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Nah, artinya pembangunan-pembangunan yang diarahkan dari ke jangka panjang itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang, untuk memenuhi kebutuhan kekayaannya dia pribadi, tapi bagaimana memperhatikan juga kepentingan publik atau kepentingan umum. Tentu
keberadaan pembangunan yang dilaksanakan hari ini mau tidak mau tetap berkaitan dengan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar yang kita tidak ikut merasakan tapi mendapatkan dampaknya. Keempat, segala kerugian karena dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial harus dikenakan biaya atau ganti rugi. Nah, itulah kenapa setiap pertambangan, terutama tambang-tambang seperti yang ada di luar negeri, di Kalimantan itu ya, kesalahan terbesarnya adalah setelah menambang itu kemudian tidak ditutup kembali. Setelah nambang ditinggal, kemudian cari tempat lain untuk menambang kembali. Nah, itu yang salah di dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Itu justru merusak alam. Nah, itu harus ada peraturan, harus dikenai biaya atau ganti rugi pada tempat-tempat yang ditinggali itu. Karena kebanyakan kegiatan-kegiatan penambangan, nah itu selama ini yang terjadi adalah habis dipakai dibuang. Nah, artinya tidak ada penumpukan kembali atau semacam kalau yang sudah berjalan itu kan hutan. Agar hutan tetap berjalan, maka setelah nebang ditanami lagi. Nah, perspektifnya harus seperti itu. Begitu juga di dalam hal penambangan. Karena penambangan saat ini yang kita lihat adalah setelah sudah digali sedemikian rupa tidak ditumbuk kembali. Ditinggal ganti tempat yang strategis lagi. Terus akan seperti itu. Ini mengganggu. Yang kelima, pemerintah harus mengoreksi kegagalan pembangunan dengan menjalin kerjasama segitiga antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Nah, tidak boleh ada tumpang tindih kepentingan baik dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Karena selama ini sering terjadi tumpang tindih itu. Tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, yang ada justru keberpihakan pemerintah pada korporasi. Kalau keberpihakannya kepada korporasi, pemerintah punya kuasa, korporasi punya keuntungan. Maka yang dirugikan siapa ya? Masyarakat. Maka ketiganya ini harus terjalin. Nah, kegagalan pembangunan saat ini yang terjadi itu ya hanya pada jalin begini saja. Pemerintah sama korporasi yang berjalan maksimal, pemerintah ditinggal dalam aspek-aspek seperti ini. Nah, ini yang harus dikoreksi. Ini menurut Emil Salim ya dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan menurut Jaja Diningrat. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan ada 8 ini. Aspek pemerataan dan keadilan, pendekatan integratif, perspektif jangka panjang, keberlanjutan ekologis, nah, keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, keberlanjutan politik, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Artinya dari kaidah-kaidah pembangunan ini jangan sampai ada yang dirugikan. Harus pemerintah juga tidak dirugikan, korporasi tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan. Tentu dengan memperhatikan ke-8 aspek ini. Ini harus sinkron ke semuanya. Jadi harus dengan melihat seperti ini memang harus ada peraturan yang mengikat, peraturan melalui pemerintah yang itu bisa digunakan sebagai bentuk arah pembangunan berkelanjutan itu kalau diarahkan misal tahun 2045 akan terjadi bonus demografi dan lain sebagainya, itu harus memperhatikan ini. Suaranya siapa itu? Dion, Pak, Dion. Oh ya, minta tolong di mute dulu. Yon, speakermu Yon.
Nah, saya lanjut. Di dalam pemenuhan kebutuhan dasar, basic need approach, nah, pendekatan alternatif yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan secara langsung, yaitu basic need approach. Nah, melalui pendekatan ini, kebijakan pembangunan difokuskan pada rakyat termiskin yang ada di masyarakat dibandingkan kebijakan pembangunan level makro. Nah, ketika pembangunan itu ya, pembangunan pemenuhan, jadi ada ini mungkin tidak disukai oleh para korporat dalam hal semacam ini. Cuman ini menjadi kebutuhan dasar di dalam proses pembangunan yang kemudian pendekatannya pendekatan alternatif. Jadi sebelum mengarah ke kebijakan pembangunan level makro, level yang lebih tinggi di dalam urusan ekonomi sosial budaya itu dan lingkungan itu, hal terkecil yang perlu dilaksanakan atau kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi adalah kebijakan pembangunan difokuskan pada rakyat termiskin. Artinya tempat-tempat daerah-daerah yang di situ masih tergolong masyarakat miskin atau rakyat miskin harus dibangun terlebih dahulu daripada membangun tempat-tempat yang sudah strategis. Nah, satu ini tidak disukai pemerintah, kedua juga tidak disukai korporat. Nah, karena tidak ada keuntungan yang secara langsung bisa dinikmati untuk fokus pada ini ya. Tapi ini menjadi kebutuhan dasar dan ideal seperti itu. Nah, yang berikutnya tujuan, target dan strategi dari mode pembangunan basic need approach tadi dibuat untuk menyasar kebutuhan dasar rakyat, diantaranya makanan, air, tempat tinggal, kesehatan. Nah, ini tempat-tempat yang katakanlah minim sumber daya makanan, air sulit, tempat tinggal, kesehatan, akses kesehatan juga susah, pendidikan, partisipasi. Ya ini yang perlu didahulukan di dalam proses pembangunan sebagai bagian dari basic need approach. Kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia kan meliputi ini. Makanan, air, tempat tinggal, kesehatan ini. Ketika ini sudah terpenuhi, baru diarahkan ke pembangunan yang sifatnya komplementer. Berikutnya, BNN menekankan pada penyediaan public service disertai jaminan kepada masyarakat miskin agar dapat memperoleh pelayanan. Nah, pemenuhan paling dasar itu adalah pelayanan pada hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan dasar ini. Ketika ini sudah selesai, baru nanti pembangunan itu diarahkan ke hal-hal yang berkaitan tentang arah perekonomian, arah ketahanan nasional, sektor ekspor impor dan lain sebagainya itu. Menurut ILO, International Labour Organization, kebutuhan dasar tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidup individu, tetapi juga kebutuhan untuk mengakses pelayanan dasar. Artinya tidak hanya kebutuhan makan, minum, tapi juga akses kesehatan, akses pendidikan. Ini yang perlu didahulukan ketika di tempat itu layanan-layanan itu belum ada. Nah, 4 kebutuhan dasar itu: 1 konsumsi, 2 akses pelayanan, 3 akses ke pekerjaan, 4 kebutuhan kualitatif, lingkungan yang sehat dan aman. Nah, ini menurut ILO, nah ini menjadi kebutuhan dasar. Belum mengomongkan aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini yang harus didahulukan di dalam proses pembangunan sebelum mengomongkan pembangunan berkelanjutan itu. Artinya keempat ini harus didahulukan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia di lingkungan itu. Berikutnya ini, ini perbandingan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan klasik itu mengarah pada kapitalistik. Aktor utamanya yaitu pasar. Nah, definisi pembangunannya pertumbuhan ekonomi. Nah, pasar sebagai faktor yang paling efisien untuk mengelola ekonomi. Nah, ini paradigma pembangunan klasik. Nah, itulah kenapa pada waktu itu pasar itu hanya ditempatkan di katakanlah
satu kecamatan, belum mengarah ke satu desa. Nah, awal-awal dulu mungkin satu kabupaten. Itu pokok sentral perputaran perekonomian. Kemudian ada paradigma Marxisme. Aktor utamanya negara. Definisi pembangunannya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi. Negara sebagai pelaku utama dalam produksi, distribusi barang, dan dalam penggunaan sumber daya. Artinya dalam paradigma Marxian, nah ini pertumbuhan itu mencakup urusan ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi. Sekarang sudah berjalan ini. Urbanisasi berjalan, industrialisasi semakin gencar dilakukan, karena ini aktor utamanya negara mengatur itu. Berikutnya modernisasi, aktor utamanya negara dan pasar. Definisi pembangunannya pertumbuhan ekonomi. Nah, deskripsinya, pandangan dari negara barat bahwa negara miskin atau berkembang mengikuti proses dan pengalaman negara barat. Nah, jadi masih ada kecenderungan dalam praktek kenegaraan kita itu mengikuti pengalaman-pengalaman negara barat di dalam mengelola modernisasi. Tidak utuh muncul ide gagasan itu dari Indonesia, tapi masih mengikuti ini. Nah, berikutnya ada paradigma dependensi, aktor utamanya negara. Definisi pembangunannya pertumbuhan ekonomi. Nah, deskripsinya, kerugian ekonomi negara pinggiran karena adanya eksploitasi dan ketergantungan dari negara-negara pusat. Nah, ketika ini berjalan, nah kerugian ekonomi negara pinggiran, negara-negara yang agak terpinggirkan dari aspek sumber daya itu, ya, maka di situ ada eksploitasi dan ketergantungan. Nah, negaranya dieksploitasi, akhirnya memiliki ketergantungan. Seperti halnya yang seperti Freeport itu. Nah, itu termasuk tempatnya pinggiran, dieksploitasi, tapi ada ketergantungan dari negara-negara yang mengeksploitasi itu. Kemudian globalisasi atau neolib. Nah, aktor utamanya swasta, multinasional, lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, demokrasi liberal. Nah, deskripsinya, pemerintah dianggap mengganggu proses pembangunan. Pemerintah membuat peraturan yang memungkinkan swasta dan LSM berperan. Jadi, ketika globalisasi ini berjalan, maka aktor utamanya adalah swasta. Ketika swasta ini yang lebih menguasai di dalam negara, maka pemerintah itu dianggap mengganggu proses pembangunan. Karena sifat birokrasi, sifat tergantungan, legitimasinya nggak kuat. Nah, akhirnya pasar yang berjalan, pasar yang menguasai itu. Sekarang sudah dirasakan. Nah, bisa jadi ketika swasta ini merajai, nah, pemerintah tidak terlalu penting di dalam proses pembangunan. Itu. Yang berikutnya, basic need approach. Nah, seperti yang saya singgung tadi. Nah, pembangunan difokuskan pada rakyat termiskin yang ada di masyarakat. Nah, deskripsinya, menyediakan public services disertai jaminan pada masyarakat miskin agar dapat memperoleh pelayanan tersebut. Nah, ini beberapa paradigma pembangunan. Tentu ada juga kalau ngomongkan seperti ini urusannya bukan baik buruk, tapi bagaimana ada kebermanfaatan, ada kelangsungan, ada kesejahteraan yang tentu tidak semuanya ini dilaksanakan. Juga tidak semuanya baik dilaksanakan di suatu negara. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan di dalam proses ini. Berikutnya ada community development. Nah, proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi sosial budaya. Nah, artinya ide-ide itu muncul dari masyarakat untuk bagaimana ada pembangunan potensi, pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah prinsip yang ada di daerah tersebut. Dikelola
dilaksanakan oleh masyarakat itu. Kemudian ada gender dan development, menuju kesetaraan atau keadilan gender yang lebih baik. Pendekatannya beragam, tapi lebih banyak menggunakan pendekatan grassroots. Nah, ternyata ide-ide atau gagasan gender itu diarahkan juga untuk aspek-aspek pembangunan. Yang berikutnya ada sustainable development. Nah, ini perlindungan. Nah, definisi pembangunannya sudah diarahkan ke perlindungan terhadap lingkungan alam. Beragamnya pendekatan pembangunan berkelanjutan dari pendekatan pasar sampai ke kebijakan. Jadi dari awal tadi ya, ngomongkan paradigma sejak awal tadi. Nah, ini yang menurut saya ini yang cukup ideal diterapkan di dalam proses pembangunan berkelanjutan itu ya, sustainable development ini. Tidak memisahkan, pembangunan itu tidak dipisahkan dari aspek-aspek lingkungan. Agar apa? Pembangunan itu tetap berlanjut terus. Seperti itu. Sekian